Selamat datang di Pura-Pura Audiobook. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review atau mengulas sebagian isi buku menjadi audio dari berbagai penerbit buku di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko kesayangan Anda, baik online maupun offline, dan lebih lagi langsung kepada penulisnya. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Pura-Pura Audiobook membantu Anda membaca buku dengan audio. Sejarah dan perkembangan ritual Islam. Barangkali tak ada aspek paling sentral dalam Islam, tapi sekaligus tidak mendapatkan perhatian serius dalam diskusi kesarjanaan melebihi soal ritual. Biasanya masalah ritual dibicarakan dalam kerangka kesalehan dan spiritualitas, bukan perbincangan intelektual. Kata ritual sulit dicarikan padanannya dalam kosakata Islam. Terma ibadah terlalu luas karena bisa mencakup apa saja. Kata Arab paling dekat dengan makna ritual ialah manasik. Tapi kata yang terakhir ini seringkali digunakan khusus untuk ritual haji. Ritual merupakan bentuk ibadah tertentu yang terdiri dari gerakan dan bacaan dengan syarat dan ketentuan khusus. Misalnya sholat, puasa, zakat, dan haji. Ditambah dengan syahadat, ritual keagamaan tersebut menjadi rukun Islam. 5 pilar bangunan agama yang dianut lebih dari 1,6 miliar umat manusia. Sebagai ritual, praktek ibadah di atas dilakukan secara berulang-ulang. Penekanan pada aspek ritual ini juga membedakan Islam dari agama lain, seperti Kristen. Identitas agama Kristen lebih berpusat pada penerimaan atas keimanan dan dogma tertentu. Tentu ini tidak berarti Kristen tidak memiliki elemen ritual, sebagaimana juga tidak berarti Islam tidak punya klaim teologis tertentu. Namun demikian, penekannya pada keimanan menjadikan Kristen kerap dikaitkan dengan ortodoksi atau pandangan yang benar, sementara Islam dengan ortopraksi atau praktik yang benar. Dalam beberapa tulisan berikut, saya akan merefleksikan aspek-aspek ritual dalam Islam, mulai dari soal syahadat, sholat, puasa, dan zakat. Tulisan kali ini dimaksudkan sebagai pengantar. Saya tertarik pada aspek sejarah dan hal-hal yang menjadi perhatian kesarjanaan modern. Jadi, jangan berharap Anda akan mendapatkan petunjuk praktis bagaimana agar lebih rajin dan khusyuk beribadah atau sebaliknya. Pandangan tradisional. Dalam pandangan tradisional, berbagai bentuk ibadah yang kita kenal sekarang diyakini diajarkan oleh Nabi Muhammad atau sudah menemukan bentuknya yang tetap sejak zaman Nabi. Keyakinan ini didasarkan pada 2 alasan utama. Pertama, Nabi telah memberikan petunjuk detail terhadap bagaimana sholat, puasa, zakat, dan haji dilakukan. Dalam soal sholat misalnya, disebutkan Nabi bersabda, "Sholatlah sebagaimana aku sholat." Keyakinan bahwa segalanya sudah diajarkan oleh Nabi begitu kuat, sehingga inovasi baru yang dianggap tidak dipraktikkan Nabi disebut bid'ah dan diancam dengan api neraka. Kedua, kenyataan bahwa ibadah kaum muslim di berbagai belahan dunia tidak berbeda-beda juga dijadikan alasan bahwa ritual Islam itu sudah permanen sejak zaman Nabi. Memang mungkin ada perbedaan dalam detailnya. Misalnya saat duduk tahiyat dalam sholat, jari telunjuk bergerak-gerak atau tetap lurus. Tapi, dalam bentuknya yang fundamental,
ibadah kaum muslim tidak berbeda dari dahulu hingga sekarang. Hal ini tidak berarti bentuk ritual Islam tidak mengalami perkembangan pada zaman Nabi. Sumber-sumber muslim mengakui perubahan bentuk ibadah. Misalnya puasa. Ketika baru tiba di Madinah, sebelumnya disebut Yasrib, Nabi memerintahkan supaya kaum muslim berpuasa pada tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan Asyura, atau dari bahasa Aramaik yang berarti hari ke-10. Namun, pada tahun kedua di Madinah, puasa Asyura diturunkan derajatnya menjadi sunnah dan diganti dengan puasa bulan Ramadan. Demikian juga soal kiblat, yang disebutkan berpindah arah dari Yerusalem menuju Ka'bah di Mekah. Sebenarnya pandangan tradisional ini lebih merupakan asumsi yang diterima luas, sebab sumber-sumber muslim sendiri mencatat berbagai riwayat yang menunjukkan bahwa aspek-aspek ritual dalam Islam juga terus berkembang, bahkan setelah Nabi meninggal. Dalam tulisan lain dalam buku ini berjudul Bulan Ramadan Tidak Serta-Merta Paling Agung, saya sudah tunjukkan bahwa keagungan bulan Ramadan terjadi secara bertahap. Lebih dari itu, kalau dibaca teks fondasi Islam, yakni Al-Quran, tak ada petunjuk rinci soal ritual. Sholat, puasa, zakat, dan haji memang disebutkan, tapi tak disertai dengan petunjuk pelaksanaan atau juklak. Al-Quran semata menyebut praktek ritual tersebut telah juga dilakukan oleh umat terdahulu. Itu praktek normal dalam kehidupan keagamaan. Lebih menarik lagi, ketika Al-Quran memberikan isyarat juklak, kita justru temukan informasi yang disuguhkan Al-Quran tampak berbeda dengan praktek ritual yang kita saksikan sekarang. Misalnya sholat 5 waktu. Beberapa ayat Al-Quran mengisyaratkan pelaksanaan sholat itu hanya 2 kali sehari, atau bisa ditafsirkan 3 kali. Para mufasir perlu mencari-cari alasan untuk menjustifikasi sholat 5 waktu dari perspektif Al-Quran. Juga soal haji. Menurut surah Al-Baqarah ayat 158, memutari Safa dan Marwah itu tidak termasuk rukun haji, karena Al-Quran menggunakan kata la junaha alaihi. Artinya orang yang melakukan haji boleh atau tidak dilarang bertawaf di keduanya, tapi bukan kewajiban, sebagaimana yang kita tahu sekarang. Lagi-lagi, para mufasir menghadapi kesulitan menjelaskan ayat tersebut. Rincian waktu sholat dan rukun haji hanya ditentukan dalam hadis. Untuk mengatasi berbagai kesulitan tersebut, status hadis atau sunnah perlu ditingkatkan menjadi selevel dengan Al-Quran. Barangkali, Imam Syafi'i adalah orang pertama yang menggagas supaya hadis Nabi dikategorikan sebagai wahyu. Ide cemerlang Syafi'i tersebut memang berhasil mengatasi suatu masalah. Tapi banyak masalah lain yang muncul, yang tak mungkin didiskusikan di sini. Pendekatan akademis. Dalam kesarjanaan akademis, kajian tentang ritual atau ritual studies cukup berkembang, termasuk dari sudut perbandingan. Pada 3 agama yang kerap disebut agama-agama Ibrahim, memang terdapat persamaan sekaligus perbedaan. Penggunaan air dalam bersuci dapat dijumpai dalam Islam, Kristen, dan Yahudi. Kesamaan Islam dan Yahudi dalam hal bersuci dengan air dan debu sangat menonjol. Namun Kristen pun menggunakan air dalam upacara baptis. Hal yang sama ditemukan dalam agama-agama yang muncul di India. Salah satu aspek perbedaannya terletak pada elemen komemorasi atau peringatan dari ritual dalam Islam. Banyak ritual dalam Yahudi dan Kristen terkait peristiwa tertentu di masa lalu, kecuali haji yang dikaitkan dengan menapak tilasi jejak Ibrahim dan keluarganya. Ritual Islam seperti ibadah sholat, puasa, dan zakat tidak punya aspek komemorasi tersebut. Hal lain yang disorot dalam kesarjanaan akademis ialah asal-muasal ritual dalam Islam.
Kalangan orientalis klasik gemar melacak asal-usul ritual Islam dari tradisi agama-agama sebelumnya, terutama Yahudi dan Kristen. Ada juga yang melacak ritual Islam pada pengaruh sekte-sekte tertentu, seperti Samaritan atau sekte yang bermukim di Qomron, yang belakangan ditemukan menghasilkan teks yang dikenal Suhuf Laut Mati atau Dead Sea Scroll. Teori tentang pengaruh ritual Yahudi dan Kristen itu telah banyak dipersoalkan dalam kesarjanaan yang lebih mutakhir. Misalnya, ritual haji yang dinilai lebih dekat dengan praktek kaum pagan Arab ketimbang pengaruh Yahudi atau Kristen. Sumber-sumber Muslim sendiri membenarkan bahwa beberapa aspek dari ritual haji dipraktekkan sebelum kedatangan Islam. Sarjana Barat Gustave von Goddebaum menyebutkan, prosesi dari Musdalifah ke Mina awalnya dipraktekkan oleh mereka yang menyembah matahari. Nabi Muhammad mengislamkan prosesi yang dikenal dengan ifadah itu dengan cara memulai prosesi sebelum matahari terbit. Artinya, proses islamisasi manasik Musdalifah Mina sebelum terbit matahari dimaksudkan untuk memutuskan keterkaitan ritual ifadah dengan penyembahan matahari. Demikianlah beberapa ide, asumsi dan metode yang dikembangkan sejumlah sarjana akademis yang mengkaji sejarah awal ritual Islam. Mereka memang punya pandangan yang berbeda. Namun demikian, mereka bersepakat bahwa perkembangan ritual Islam seperti yang kita saksikan sekarang terjadi secara bertahap dan lebih lamban daripada yang diasumsikan oleh kaum muslim. Hal itu sejalan dengan kesimpulan kalangan sejarawan revisionis yang melihat kemunculan Islam sebagai agama membutuhkan puluhan bahkan ratusan tahun setelah wafatnya Nabi. Gelombang kesarjanaan revisionis yang mendapat momentum sejak 1970-an itu kini juga digunakan untuk melacak sejarah dan perkembangan aspek-aspek ritual dalam Islam. Kesimpulannya, perkembangan praktek ritual dalam Islam itu seiring dengan gradualitas kemunculan masyarakat Muslim. Fakta bahwa tidak ada perbedaan signifikan di kalangan Muslim dari berbagai generasi dan kelompok, atau Sunni, Syiah, Khawarij, dan lainnya, bisa jadi memang membuktikan elemen ritual sudah ada sangat lama sejak formasi Islam. Namun hal itu tidak berarti bahwa semuanya tidak berubah sejak zaman Nabi.